bisa aku lakukan biar mereka tetap semangat melewati semuanya. Itu aja Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lia sudah mendukung dari awal launching buku ini nih sampai di promo di mana-mana. Kalau bicara tadi bagaimana saya bisa melepaskan emosi negatif, tentunya bukan hal yang mudah dan juga tidak sebentar gitu ya, apalagi terkait dengan apa namanya kalau dibilang pasca divorce atau pasca bercerai itu adalah proses yang lama. Saya cerai itu tahun 2011 gitu ya, dan menemukan self healing di menulis ini baru tahun 2016 gitu. Makanya seperti ya menemukan cara yang lebih soft gitu, lebih smooth gitu. Karena kalau nulis itu kan kayak berkutat dengan diri sendiri ya. Saya termasuk orang yang introvert gitu ya, makanya memang lebih suka untuk berbicara ke sendiri gitu ya. Dan dari nulis ini saya akhirnya bisa lebih menurunkan emosi. Kalau tadi bicara ke anak gitu ya, sebelum saya menemukan hobi menulis ini ya mungkin kalau nanya ke dia bisa jadi dia akan jawab saya lebih galak mungkin ya, tapi perasaan sih enggak ya. Saya tetap mencoba untuk tidak menjadikan anak sebagai pelampiasan, tapi yang saya rasakan adalah setelah saya menjalani kegiatan menulis ini, itu lebih mudah saya stabilkan gitu. Jadi komunikasi dengan anak benar-benar positif gitu. Jadi kalau bicara membagi waktu nulis itu kayak sekarang nih ya. Ini saya tadi pulang kerja itu baru sampai rumah jam 7 gitu. Wah, padat banget sebenarnya rutinitas pekerjaan itu. Dan saya memang dari 2007 itu bekerja sebagai HRD gitu ya. Nah, tapi dengan proses Zoom aja ini ya, ketemu teman-teman, itu saya bisa menemukan seperti keluar rutinitas gitu ya, ketemu dengan teman-teman yang punya banyak karya, punya prestasi gitu, rasanya kayak terpacu gitu untuk saya juga melakukan hal yang lebih positif tinimbang saya hanya berkutat dengan masalah yang ada gitu. Ya komunikasi ya mungkin menjadi salah satu bentuk rilis emosi itu. Kan kita berkomunitas juga pasti ada komunikasi ya, walau bentuknya di grup gitu ya, atau bentuknya kalau di medsos ya bikin status seperti itu. Saya pikir itu adalah bentuk-bentuk komunikasi yang bisa merilis emosi gitu, sehingga ke anak pun kalau kita sudah bisa menyalurkan energi yang negatif gitu ya, tadi dalam bentuk tulisan, dalam bentuk hobi dan lain sebagainya, maka ke anak pun pasti hubungan kita bakal lebih baik karena sudah tidak ada banyak tumpukan energi negatif yang tersisa di dalam tubuh. Kurang lebih seperti itu Mbak Lia. Mbak Lianya masih ada masih? Kayak gitu. Makasih Mbak Yuke. Sama-sama Mbak Lia. Iya, terima kasih kepada Mbak Lia. Mungkin ada teman yang lain yang mau bertanya juga kepada Teh Yuke. Silakan. Saya Teh Hati. Boleh Bunda, mangga Bunda, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Luar biasa, Masya Allah, kisahnya Mbak Yuke. Sebagaimana kita ketahui dan yang sudah diterangkan oleh Mbak Yuke tadi, bahwa menulis adalah suatu bentuk terapi ya Mbak ya. Itu melepaskan emosi yang terhambat gitu ya. Nah, karena setiap menit itu berpuluh-puluh ribu percikan informasi yang masuk ke dalam sel-sel saraf otak kita ya. Jadi ibaratnya kalau kita menulis tuh membuang sampah-sampah pikiran
sampah pikiran tuh maksudnya bukan yang negatif ya. Mungkin sampah pikiran itu maksudnya yang membebani pikiran kita dan disalurkanlah melalui tulisan gitu. Tulisan yang insya Allah menginspirasi akan mengalir pahalanya nanti kepada penulisnya begitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, menulis sebagai terapi itu apakah yang Mbak Yuke rasakan setelah ini menekan tombol finish saat selesai menulis naskah? Apakah emosi itu benar-benar udah terlepas semuanya, plong atau bagaimana gitu? Yang kedua, saat kita memaafkan masa lalu, apakah kita akan ringan atau move on menghadapi masa depan? Terima kasih. Maaf ya kameranya ditutup. Terima kasih Mbak Ati, terima kasih Mbak Yuke. Ya, terima kasih Teh Yopi dengan pertanyaannya yang luar biasa nih. Betul tadi ya, jadi apa namanya, untuk rilis apa tadi pikiran negatif atau beban-beban pikiran ya, tidak harus selalu yang negatif, tapi yang memang banyak dipikirkan gitu ya. Kalau secara spontan setelah selesai akhirnya finish, khususnya untuk mimpi berkalang rindu ini, tentu bahagia luar biasa ya, karena kan diawali dengan tujuan. Saya juga berharap tadi ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, terutama kaum perempuan atau kaum wanita gitu ya, yang khususnya mengalami banyak hal kurang beruntung gitu ya, yang selalu merasa paling paling tidak beruntung gitu di dunia. Ketika baca buku ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi gitu, bahwa memang perjalanan hidup setiap manusia ini tidak akan pernah sama gitu. Tidak semua orang jalannya lurus, tidak semua orang jalannya juga berliku. Nah, kenapa saya bilang tadi bahagia luar biasa? Karena selain akhirnya saya bisa melepas beberapa kondisi emosi yang menurut saya selama ini beban gitu ya dipikirkan, dan saya tidak tahu caranya harus bagaimana gitu ya. Akhirnya menemukan media ini untuk melepaskan. Selain itu juga kebahagiaannya karena yang tadi saya ini kan mudi. Ini kalau dirunut, saya sudah pengen punya buku dari tahun 2016 atau 2017. Akhirnya selesai itu, ya syukur alhamdulillah gitu ya. Memang dipicunya tadi dengan status jadi bukunya event Juragan Artikel ya, jadi semacam trigger gitu. Kayak kita diajak untuk bikin dulu menjadi goal gitu ya. Jadi di setting goal dulu. Karena selama ini mindset saya nggak terlalu ajak gitu. Pengen punya buku tapi nggak konsisten nulis gitu. Nah, dengan event status jadi bukunya Juragan Artikel ini, buat orang dengan tipe seperti saya ya, kalau yang lain mungkin berbeda karena kan ada yang cepat ya kalau nulis. Nah, buat orang yang tipe seperti saya sangat mudah terpengaruh dengan kondisi emosi atau kalau istilahnya moody tadi gitu ya. Ini sangat membantu sehingga ketika akhirnya goal itu tercapai meskipun tidak tepat waktu gitu, tapi setidaknya saya seperti memenuhi janji kepada diri saya sendiri, saya harus bisa membuat sebuah karya gitu. Jadi bagaimana caranya pengalaman yang buruk sekalipun kita ubah menjadi sebuah karya gitu kan. Kalau jadi karya bagaimanapun bentuknya kan tetap saja ya ibaratnya sesuatu yang akan menjadi berguna gitu. Itu harapannya dari buku ini, dan ya semoga memang ini bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman lain seperti tadi Mbak Lia bilang ya, pengen mengajak teman-teman untuk menulis ya, mudah-mudahan memang bisa
menjadi media untuk kita selain meluruhkan semua beban pikiran, emosi, terutama yang negatif gitu ya. Sisi lain seperti menjadi lebih bahagia. Kan jadi pencapaian kan ya. Bikin buku itu ya kita harus juga kasih penghargaan dong sama diri sendiri gitu ya. Bisa loh kamu membuat sesuatu gitu. Walaupun usia saya tidak muda lagi gitu ya, ternyata bisa ya gitu. Baru memulai karya pun tidak ada salahnya gitu. Mungkin malah bisa jadi inspirasi lagi gitu ya buat teman-teman yang lain yang selama ini belum punya sesuatu yang buat dia jadi lebih menghargai diri sendiri gitu ya. Ayo dengan bikin buku bisa loh gitu. Seperti itu mungkin Teh Yopi. Iya, terima kasih Mbak Yuke. Masya Allah, bukunya sangat menginspirasi. Laris ya Mbak Yuke ya. Amin, amin. Terima kasih. Iya Bunda, sama-sama. Ya, tadi tuh pas keputus itu pas lagi sharing sama editor ya, Teh Yuke ya, sama Mimi Ratna. Halo Mi, apa kabar? Udah nyambung lagi ya Mi ya? Ada nggak? Ada. Coba. Mau ini mungkin masih belum connect ya? Ya, sambil nunggu Mimi Ratna Hadi bisa on. Oh, keluar masuk ternyata. Di sini juga sudah ada Umi Alea, founder Juragan Artikel yang pastinya sudah memberikan banyak support ya Teh Yuke ya, bukan hanya untuk Teh Yuke tapi untuk semua penulis yang ada di Juragan Artikel. Umi, gimana nih? Akhirnya novelnya Teh Yuke bisa jebol juga nih, bisa terbit juga. Gimana nih Umi kesan-kesannya Umi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini telat masuk. Tadi ada perlu dulu ya. Alhamdulillah ya ikut berbahagia ini lahirnya novel Teh Yuke. Luar biasa juga prosesnya ya. Jadi memang teman-teman di Juragan Artikel yang menulis buku itu bukan hanya sekedar menulis, tapi memang betul-betul ikut proses penulisannya dari awal ya. Jadi kebanyakan kan berkesimpulan, oh ternyata nulis buku itu memang ada prosesnya. Dan diharapkan dari kegiatan ini nanti teman-teman masuk ke penerbit yang sudah lebih besar lagi, penerbit mayor itu sudah lebih cantik tulisannya, dan teman-teman editor juga sama dengan bimbingan dari editor penerbitan. Di sini kita sama-sama bertumbuh bersama sehingga nanti melahirkan karya-karya yang lebih baik, itu harapannya ya. Jadi sebetulnya ketika teman-teman berkarya, saya pun belajar juga gitu kan dari setiap kelahiran karya-karyanya. Editornya juga belajar juga karena setiap karya itu unik kan ya, layouternya, desain covernya. Jadi itu membuat akhirnya kita menjadi terampil, dan ke depan ya tentu saja karya berikutnya akan lebih baik dari karya sebelumnya. Nah itu mungkin yang terasa oleh saya dan terasa juga oleh teman-teman yang lainnya, dan mudah-mudahan dari sini, dari lahir satu buku, nanti teman-teman yang nggak biasa nulis juga jadi tertantang untuk menulis, dan akhirnya menjadi buah kebaikan kan untuk semua juga ya. Karena tadi kan menulis itu bukan hanya sekedar menulis, tapi sebetulnya ada hal yang kita sampaikan melalui tulisan kita, seperti itu. Ini biasa. Yang ngomong duluan biasa. Ya, ini Teh Yuke luar biasa ya, pesanan bukunya sekarang sudah proses cetak ya Teh Yuke. Masih ke mute Teh Yuke. Iya Mi, alhamdulillah, terima kasih banyak nih. Ini support yang luar biasa, yang utama memang dari Umi Alea ya. Karena tahun 2016 ngajak saya untuk belajar nulis.
daripada cuman curhat-curhat katanya di Facebook. Mending jadi tulisan yang lebih produktif ya Mi ya. Iya, karena udah kelihatan ada bakatnya kan di status itu. Wah, sayang ini kalau nggak sampai di nulis buku gitu ya, nulis novel dalam hal ini karyanya novel. Ya, ini kelihatannya kan udah ada rencana buku kedua, buku ketiga juga ya, alhamdulillah. Amin. Berarti kalau begitu sebetulnya menulis buku itu bikin ketagihan ya Teh Yuka ya? Sepertinya sih seperti itu, Teh Ati. Jadi selain saya yang punya utang untuk menyelesaikan beberapa outline, ini ada teman saya juga nih yang ikut masuk di sini ya. Oh ya. Kebetulan mendukung banget di proses penyelesaian Mimpi Berkalang Rindu. Selain Umi yang sebagai support utama di juragan artikelnya, ada satu teman psikolog saya namanya Pak Temi Hilman Hartawan. Teman-teman mungkin bisa baca juga ya, ada. Nah ini beliau juga salah satu support sistem saya. Saya seringkali down dan susah untuk menyelesaikan apa yang pengen saya buat gitu ya. Tapi setiap kali saya bisa ngobrol dengan beliau, selalu menemukan insight gitu. Oh iya ya, mendingan saya teruskan gitu. Nah, buku sebelumnya yang sempat saya pengen rilis dan belum selesai, nanti mungkin mudah-mudahan bisa diselesaikan ya dengan Kang Temi ini gitu. Jadi awal saya juga pengen bikin buku itu juga sama Umi gitu ya, didorong ayo diselesaikan. Ternyata bukan hal yang mudah ya Mi ya, yaitu mungkin ada hambatan-hambatan mental juga gitu ya yang bisa membuat kita akhirnya tidak lancar gitu ya. Tapi dari hambatan itu saya selalu mencoba untuk tidak putus asa atau tidak menyerah gitu ya. Oke, satu outline tidak selesai, tapi cari yang lain yang bisa saya selesaikan. Salah satunya ya bikin antologi-antologi dulu deh gitu ya. Sama juragan artikel ini tanpa terasa kayaknya udah ada 10 ya Mi ya, antologi yang saya bikin, belum lagi dengan komunitas lain. Nah itu ya harapannya sih ke depan seperti tadi Umi bilang, kayak kita tiap kali selesai dengan satu buku kayaknya udah makin enak gitu nulisnya ya Teh Ati gitu. Jadi benar jadi ketagihan gitu karena kita jadi semakin banyak ide yang pengen kita tuangkan jadi tulisan. Ini kayaknya bagus nih buat dibikin cerita. Ini kayaknya bagus nih kalau jadi inspirasi atau motivasi teman-teman dan lain sebagainya. Kayaknya nggak akan ada selesainya gitu. Karena setiap hal yang ada di kehidupan kita pun bisa jadi bahan tulisan ya gitu. Iya, tadi Teh Yuka katanya ada support lain juga ya dari seseorang. Mungkin bolehkah mungkin Teh Yuka kalau tadi siapa Pak Temi ya? Iya. Semoga berkenan untuk mau berbagi juga mungkin bagaimana nih gitu kesan-kesannya dan juga mau mungkin sharing sedikit nih dengan kami di sini. Halo Pak Temi, Assalamualaikum. On nggak ya? Semoga sih ikut mendengarkan. Nah. Halo. Iya Bapak, salam kenal. Iya, salam kenal. Ini mohon maaf, saya nggak bisa on cam dulu ya. Iya Bapak, tidak apa-apa. Iya, ini gimana nih Pak mengenai tulisannya Teh Yuka novel Mimpi Berkalang Rindu ini, gimana Pak kesan-kesannya? Ya, memang kebetulan saya salah satu teman Teh Yuka yang tahu proses pembuatan novel ini ya. Saya cuma sebetulnya kalau dibilang bahwa support saya besar, sebenarnya nggak besar. Cuma saya cuma bilang gini aja bahwa di dalam hidup kita ini kita harus berusaha memiliki masterpiece ya. Masterpiece di dalam
dalam kehidupan kita apapun itu. Karena kan pada dasarnya kita itu selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing dari kita itu adalah punya kemampuan atau kelebihan masing-masing. Nah, kadang-kadang ada orang yang memang tidak paham sebetulnya apa yang menjadi kelebihan kita. Nah, kebetulan karena memang saya background-nya psikologi, saya senang melihat, mengobservasi orang, tingkah laku orang, kemudian apa yang dilakukan orang. Saya dari dulu salah satu orang yang percaya bahwa Teh Yuke ini memang punya talent di dalam menulis gitu. Cuma mungkin dulu saya nggak tahu apa something wrong yang sampai sebelum bertemu sama Teh Umi itu sebetulnya Teh Umi Alea gitu ya. Kenapa nggak bisa jadi tulisan gitu? Makanya itu yang saya dorong terhadap Teh Yuke bahwa saya tahu kelebihan Teh Yuke itu di situ gitu. Kenapa tidak dicoba gitu? Mudah-mudahan ini bisa jadi masterpiece-nya Teh Yuke gitu. Nah, ternyata alhamdulillah akhirnya terlaksana dan mudah-mudahan ini menjadi batu loncatan untuk ada karya-karya dan masterpiece selanjutnya. Itu sih Teh. Nuhun. Wah, ini dapat ilmu juga nih ya untuk kami semua bahwa tadi ya setiap orang harus memiliki masterpiece. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga buat kami semua di sini nih sebagai anggota komunitas dari Juragan Artikel. Terima kasih Pak Temi, terima kasih sekali sudah mau berbagi bersama kami. Iya, Ditunggu bukunya ya. Pak Temi sama Teh Uke. Kang Temi sama Teh Uke bukunya. Siap nih. Kolaborasi. ya. Iya, mungkin ada teman yang lain mau bertanya atau mau sharing bersama kami. Ayo silahkan, boleh lewat chat ataupun langsung sharing aja langsung. Ayo mangga. Adakah? Langsung nyalakan aja itunya ya, speakernya ya. Oke, Kak. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Maaf nih mau nanya. Jadi kalau menulis itu memang harus ada bakat ataukah bisa dipelajari ya? Soalnya saya masih awam gitu. Turun. Salam sunnah Bapak. Mungkin Umi ya, Umi bisa bantu menjawab ya, Mi ya, mangga. Ya, salam kenal Bapak Pak Nanan ya. Ya, Pak, kalau menulis itu keterampilan yang bisa dipelajari gitu. Jadi saya juga sama masih belajar. Nah, dulu itu ketika awal mulai tertarik nulis itu 2014, itu mentor menulis saya, Teh Indari ya, menyatakan bahwa menulis itu keterampilan yang bisa dipelajari dan syaratnya 3M. Ya, menulis, dan menulis. Jadi memang seperti naik sepeda ya, awal-awal kan belum lancar, jatuh-jatuh atau berkendara apapun atau punya kita ketemu tools baru ya, itu pun juga kita butuh berlatih kan sampai akhirnya terampil. Dan menulis ini pun juga akhirnya kita bisa terampil karena kita sering berlatih ya, diantaranya tadi kan menulis status ya, dibukukan gitu. Kalau di Juragan Artikel diantaranya ya, dari menulis status-status pendek dibukukan, dan termasuk ini kan Teh Yuke ini produk status jadi buku ya, Teh Yuke ya. Status-status dikumpulkan menjadi buku seperti itu. Jadi Bapak juga bisa, Bapak mangga. Iya, Ya, ditunggu ya, Pak Nanan nanti bikin buku juga. Atau mungkin istrinya nanti diajak di komunitas YA ya, Mi ya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan malam ini.
Lalu ini di chat ada pertanyaan. Oh ini, maaf sinyalnya lagi jalan-jalan. Iya Mi, nggak apa-apa Mi. Kalau udah stabil boleh calling-calling ya, kasih tahu biar nanti Mimi bisa berbagi proses pengeditannya tadi yang bukunya Teh Yuke. Ini ada pertanyaan nih Teh Yuke dari Mbak Veronica. Kak, saya pemula, baru coba ikut beberapa antologi, tapi semakin banyak ikut grup kepenulisan dan ketemu banyak author, semakin insecure. Kok nulis jadi sulit banget gini ya? Jadi maju mundur cantik buat bikin novel solo. Gimana nih Teh Yuke? Oke, halo Mbak Vero. Halo Iya. Kak Yuke, salam kenal. Salam kenal juga. Ya, kalau saya baca ada semakin banyak ikut grup kepenulisan, ketemu banyak author, malah semakin insecure. Saya juga nggak heran sebenarnya ya. Saya pernah ngalamin juga kok Mbak Vero. Jadi saya sampai pas awal itu kayak membabi buta, pengen ikut masuk sana sini ya. Sampai akhirnya malah jadi kayak bingung sendiri. Bukannya selesai buku yang saya susun gitu ya, saya malah semakin ngerasa, wah udah saya nggak bisa nih gitu kan, susah nulis buku gitu. Itu saya alami kayaknya tahun 2017, saya ada masuk di satu komunitas, sebenarnya bagus, dia juga mirip dengan event status jadi buku ini, tapi banyak banget pesertanya. Bisa kalau nggak salah ada sampai 100-an gitu, dan dibikin kelompok-kelompok. Itu setiap kelompok sudah pada jadi buku yang bermacam-macam gitu, dan sekarang mereka malah sudah pada melejit. Itu saya rasakan banget, wah ternyata nggak gampang gitu ya nulis itu. Tapi balik lagi, kalau kita menemukan bahwa menulis ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya, mengasihkan gitu, kenapa mesti memikirkan orang lain gitu. Saya mencoba untuk fokus saja dengan tujuan awal saya nulis gitu. Kalau tadi salah satunya dari Kang Temi ya yang bilang untuk bikin jadi masterpiece, benar juga ya gitu. Kenapa tidak, kalau saya minimal selesaikan satu buku aja gitu ya selama hidup saya gitu kan, nggak muluk-muluk dulu gitu. Itu seperti menyemangati saya, dan saya juga tidak berpikir yang terlalu jauh kalau buku ini akan jadi bestseller gitu. Siapa sih yang nggak pengen ya, pasti semua penulis juga pengennya bukunya adalah bestseller dan disukai banyak orang, dibaca banyak orang. Siapa yang tidak pengen gitu? Tapi balik lagi, supaya kita juga tidak menjadi beban gitu ya di awal, bikin target memang harus gitu ya, tapi targetnya ya sesuaikan juga lah gitu. Seperti saya minimal harus selesai dulu aja gitu satu buku. Kalaupun nanti di kemudian hari akhirnya tulisannya belum terlalu bagus gitu ya, ya berarti ini adalah ajang saya untuk belajar gitu. Dan saya juga ternyata dibantu banyak teman ya, salah satunya editor ya Mi. Di status jadi buku ini enaknya itu kita ada editornya tuh 2 tahap gitu. Jadi editor awal yang benar-benar perintilannya banget gitu ya, itu Mbak Nana tuh sangat detail ya. Hilang lagi ya Mbak Nananya sayangnya. Jadi Mbak Nana sangat membantu saya sampai hal-hal detail yang tidak saya pikirkan dulu di awal. Jadi saya nggak mikir dulu ini tulisannya bagus atau tidak. Saya tidak memikirkan bahwa ini belum sesuai dengan apa tadi KBBI ya gitu ya. Saya belum mikir dulu ke sana. Jadi pokoknya nulis aja dulu gitu. Poin-poinnya apa, kumpulin dulu, semua diurai dulu gitu. Kalaupun nanti belakangan kita baca kurang enak, ya kita susun lagi. Dan menurut saya dibantu oleh editor nanti juga kita seperti diarahkan jalannya gitu ya. Kalau di komunitas
yang saya rasakan ya salah satunya di JA ini selalu ada bagian yang akan membantu mengedit gitu, dan di sini kan benar-benar bisa menyempurnakan tulisan kita. Dan balik lagi sih, kalau saya targetnya tidak dulu melihat dinilai orang lain gitu bahwa ini wah bukunya spektakuler, enggak dulu deh ke sana. Buat saya ketika selesai jadi buku aja itu sudah satu pencapaian gitu ya. Yang kedua, ternyata ketika akhirnya ini bisa diterbitkan gitu ya, berapapun nanti berapa banyak jumlah orang yang akan baca gitu ya, buat saya ketika teman-teman saya tahu aja saya nulis dan mereka mengapresiasi, itu aja udah satu kebahagiaan gitu. Makanya kalau di awal tadinya insecure, setelah jadi buku, ini saya makin pede gitu. Jadi tulis aja dulu Mbak Vero, toh nanti feedback dari teman-teman juga bakal banyak membantu. Ya kalau kecil-kecilannya sih di status Facebook aja ya atau medsos. Kita banyak komunikasi di status, nanti dapat feedback, kita jadi tahu kok tulisan mana yang lebih disukai dan tulisan mana yang kurang banyak tanggapannya. Itu bisa jadi salah satu bentuk evaluasi ya buat kita. Apakah tulisan kita ini sudah cukup bagus atau belum gitu. Yang penting terus belajar, yang penting tidak berhenti untuk terus menulis gitu ya. Tadi yang kata Umi, syaratnya kan cuma 3M. Menulis, menulis, dan menulis. Atau kalau di komunitas lain sama 3L syaratnya, latihan, latihan, latihan. Sama aja ya. Jadi memang jangan berhenti gitu. Seperti itu mungkin Mbak Vero. Iya Kak Yuke, jadi ada nggak sih pengaruh dengan harapan bestseller atau tidaknya, atau mungkin bakal dilirik atau tidaknya itu menjadi semacam passion atau mood kita untuk nulis gitu Kak Yuke? Kalau saya ada banget ya, jadi saya langsung bisa jawab ada. Buat saya betul-betul kalau bermimpi, balik lagi ya tadi judulnya aja udah mimpi berkelang rindu. Ini salah satu mimpi saya punya satu karya gitu ya. Kalau bisa jadi bestseller, kenapa enggak gitu. Tapi berarti kan harus ada tahapannya. Mana bisa buku itu bakal menjadi bestseller kalau belum jadi buku gitu. Jangankan menjadi bestseller, kalau bukunya aja belum ada, itu tidak akan tercapai. Sekarang bagaimana bisa membuat buku itu jadi ada? Berarti harus dibentuk dari bab-bab atau bagian-bagian gitu. Kalau bagiannya saja tidak kita pernah selesaikan, bagaimana dia bisa jadi satu novel atau satu buku gitu. Jadi memang boleh, sangat boleh menyimpan mimpi atau goal atau target gitu ya, istilahnya apapun yang bisa membuat kita lebih bersemangat. Passion tadi ya, jadi sesuatu yang membuat kita selalu enjoy, menikmatinya, kita bahagia, kita melakukannya, saya pikir itu bisa sangat lebih mendorong ya, dibanding kita memang kurang menyukai hal itu. Gitu. Meskipun tadi ya, Umi Alia udah bilang, menulis ini sebenarnya keterampilan yang bisa dilatih kok gitu. Apalagi kalau kita mencoba mencintai aktivitas ini, mencoba untuk menjadikan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Akan lebih mudah Mbak ketika menyimpan target itu. Ya ini saya aja targetnya memang nggak muluk-muluk dulu jadi bestseller, mungkin bisa jadi buat orang lain nggak seperti itu ya. Salah mungkin terlalu rendah misalnya gitu, ya nggak masalah gitu. Setiap orang pasti punya target-target sendiri ya yang ingin dicapai gitu. Kalau mau tinggi ya berarti tahapan-tahapannya harus dikejar gitu. Tapi kalau yang penting selesai dulu deh, kayak saya tuh receh banget gitu ya Mbak Vero, bisa selesai satu buku aja saya udah bahagia gitu, karena saya ngalamin banget proses yang nggak jadi outline gitu ya, dan akhirnya ini satu selesai aja saya udah lega luar biasa gitu. Dan ketika akhirnya tanggapannya lebih dari itu,
saya makin bahagia karena ketika launch gitu ya di beberapa grup saya info gitu ya, grup sekolah, SMA, SMP, kuliah gitu, pada menanggapi dengan positif gitu ya. Itu energi yang semakin membakar kita semangat untuk oh iya berarti saya bisa melakukan ini, saya bisa membuat buku gitu. Kenapa tidak untuk membuat buku yang berikutnya? Seperti itu mungkin Mbak Vero. Iya Kak Yuke, satu kali lagi terakhir ya Kak Yuke, sejauh Kak Yuke mengikuti kelas kepenulisan ataupun belajar dalam proses dapat buku, melahirkan satu buku novel, Kak Yuke pernah nggak belajar dengan grup kepenulisan ataupun mungkin dari penulis dari luar negeri gitu supaya benar-benar aku harus sampai maksimal banget kayak gini gitu Kak Yuke? Belum, kalau dengan melakukan nulis bareng-bareng belum gitu ya. Tapi kalau kita bukan bermain maksudnya ini, kalau di IG gitu ya, itu kita kan sering nulis pakai hashtag ya, nulis caption ya. Itu banyak penulis-penulis luar negeri yang akhirnya colek-colek kita untuk ajak masuk di komunitasnya. Cuman saya belum berani terus terang karena saya termasuk yang bahasa Inggrisnya tidak terlalu menguasai gitu ya. Little si I can gitu ya. Saya belum pernah. Tapi bukan berarti saya juga hanya terkungkung hanya di juragan artikel ini ya. Saya mencoba untuk berkomunitas di kepenulisan yang ini. Ada Mbak Lia nih salah satunya. Ini beliau ngajak saya di dunia Saraswati ya, Mbak Lia. Di sana banyak puisi, buku-buku puisi. Saya juga termasuk yang suka puisi gitu. Dan itu menjadi referensi lain kan buat saya karena di dalam grupnya mereka juga seringkali membahas tentang kepenulisan, membahas lomba-lomba gitu ya. Kalau kita mau meningkatkan kemampuan itu banyak banget peluang-peluang atau banyak banget event-event yang bisa membuat kita semakin bisa melatih kemampuan nulis. Gitu Mbak Vero. Oke, makasih banyak Kak Yuke, bermanfaat sekali, ilmunya bergizi, luar biasa. Boleh tahu deh link FB dan IG-nya biar nanti kita colek-colek. Oh boleh, silahkan. Ya. Makasih Kak Yuke, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vero. Iya, terima kasih kepada Mbak Vero ya. Lalu sekarang ini di chat ada lagi pertanyaan nih Teh Yuke dari Mbak Gita. Mau nanya juga ke tim JA. Oh, ke tim JA, tapi nggak apa-apa deh kalau Teh Yuke mau jawab juga. Karena pasti ini ada nyambungnya nih. Proses editing sebenarnya bagaimana ya? Berapa lama waktu saya harus menunggu proses editingnya? Karena saya sekarang bingung. Naskah saya mau diapain lagi? Mau dibagusin gimana caranya? Mau dirubah di bagian apanya? Mohon arahannya. Terima kasih sebelumnya. Mau Umi langsung yang menjawab? Mangga Umi. Ya, Mbak Gita ya? Iya, Mbak Gita. Ya, jadi kalau dari yang pengalaman Teh Yuke ya, kemarin Teh Yuke ya, itu dapat masukan kan dari editor lapis pertama ya, dari Mbak Ratna Hadi. Jadi sama Mbak Gita juga, biasanya di status jadi buku itu memang dipasangkan dengan editor lapis pertama. Nah, editor ini nanti yang membantu memberikan masukan bagian mana yang harus dihilangkan misalnya, atau bagian mana yang harus ditambahkan seperti itu sehingga diharapkan nanti tulisannya semakin cantik gitu ya. Dan setelah beres di editor tahap 1 dan sudah direvisi oleh penulis, masukan-masukan dari editor tahap 1 itu, kemudian ke editor lapis kedua, editor penerbitan untuk dibantu dicek ulang, di proofreading. Nah, memang kecepatannya itu nanti bergantung kepada kerjasama toktak dari penulis dan editornya. Ya, adapun kalau terkendala biasanya ya ada kendala-kendala yang tidak direncanakan ya,
misalnya editornya sakit atau ada halangan lain. Nah, itu mungkin juga hal-hal yang membuat agak delay atau kendala teknis ya, kemarin sempat ada kendala teknis. Tapi yakinlah kalau pesan saya, setiap karya itu memang unik ya. Jadi kalau saya ngelihatnya, saya seperti punya anak banyak gitu ya. Setiap karya itu unik lahirnya gitu. Nah, yang harus kita pahami itu adalah kita semua sama-sama berproses untuk memberikan yang terbaik. Jadi dari penulis itu ingin karyanya terbaik, dari editor juga ingin menjadi editor yang baik ketika memposisikan sebagai editor. Dan saya pun di sini sebagai founder dan dari pihak penerbit juga ingin membantu memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita punya mindset seperti itu, insya Allah apapun yang terjadi, katakanlah ya, kalau misalnya itu sesuatu yang tidak kita harapkan, karena kita menerimanya dengan cinta, kita merasa, wah ini saya ada belajar baru nih, gitu. Terus terang ketika awal juga saya sempat agak stres ya, tanda kutip ya, wah ini gimana nih, takutnya mengecewakan penulis, gitu ya. Tapi di luar dari itu atau mengecewakan editor, tapi kembali lagi sebetulnya dalam setiap detik kehidupan kita itu kan kita belajar dari hal yang Allah kasih ke kita dan kita ambil sisi positifnya. Nah, insya Allah itu akan jadi kebaikan untuk kita. Jadi Mbak Gita pasti di sini sekarang sedang berproses dengan bukunya. Nah, segala sesuatu proses itu adalah proses belajar ya, belajar untuk melahirkan karya yang terbaik. Nah, tinggal mungkin nanti kalau misalnya ada kesulitan komunikasi ya terkait tadi dengan editing dan sebagainya, boleh dibantu disampaikan supaya bisa dibantu dari saya memfasilitasinya sekiranya memang masih ada kendala-kendala gitu ya. Tapi insya Allah dari saya pribadi merasakan setiap penulis punya pengalaman yang unik, termasuk Teh Yuke malam ini dan para editornya dan layouternya semuanya, dan pastinya itu nanti akan jadi bekal untuk kepenulisan berikutnya gitu, seperti itu. Jadi pengalamannya yang Allah kasih berbeda-beda. Di sini juga ada Bunda Wina ya, Bunda Wina juga baru beres ini Bunda. Masya Allah kemarin ya pesanannya. Luar biasa ya. Mungkin Teh Yuke bisa menambahkan nih dari pengalaman pribadinya ya. Oke, ya kalau di proses editor ada suka duka juga ya Mia. Jadi dari masukan Mbak Nana sudah kita selesaikan, belum tentu juga langsung cepat gitu ya di editor berikutnya. Teh Winnie lebih baik hati kalau Teh Winnie mah supportnya tuh lebih ke udah bagus gitu. Ke kita tuh makin pede Mi. Jadi oke, alhamdulillah nggak banyak yang harus diperbaiki gitu ya. Tapi ternyata tidak hanya selesai sampai di situ. Ada pengalaman yang bikin saya juga sempat hampir agak-agak down gitu ya. Ketika tulisan kita sebenarnya ini teknis banget ya. Jadi beda versi antara Word saya dengan versinya editor. Tapi dari proses yang bolak-balik akhirnya dari saya udah diperbaiki, di Teh Winnie nggak kebaca. Balik lagi ke saya sampai bolak-balik ke Mbak Nana, itu seperti semacam ujian naik kelas gitu. Ini saya mau lanjut atau enggak. Saya sempat curhat juga ya sama Teh Ati ini gimana nggak selesai buku, padahal buku udah selesai loh di saya gitu. Udah saya perbaiki, udah saya edit semua. Nah, ini hal-hal yang teknis dan non teknis ini akan selalu ada menurut saya di dalam proses penyelesaian buku. Jadi Mbak Gita, don't worry, nggak sendiri kok mengalami kendala-kendala seperti itu. Bunda Wina juga mungkin punya pengalaman ya. Terus ada Mbak Dewi, nah tuh Mbak Dewi Hendrawati nih, itu juga ngalamin yang sama. Bagaimana tulisan kita sampai bolak-balik karena tidak sama versinya gitu ya. Dan dari Umi Alea untungnya cepat mengatasi ini gitu ya, jadi diselesaikan juga.
dengan satu metode gitu ya. Akhirnya kita bisa selesaikan, gak ada lagi kendala. Dan selesai gitu Mbak Gita. Saya pikir, terus tadi ada nih satu kalimat saya lihat, mau dibagusin gimana caranya, mau dirubah di bagian apanya. Ya kalau memang versinya Mbak Gita sudah oke, saya pikir ya sudah gitu, tidak usah dipaksakan juga, berarti memang sudah oke gitu. Apalagi nanti feedback dari editor sudah oke, apalagi hambatannya. Ayo tinggal launching aja. Nah, ini Umi, soalnya kemarin kan sudah pernah ada apa sih editing, tapi soal penulisan itunya KBI ya, KBBI-nya aja. Nah, itu sudah saya perbaiki, sudah saya ikuti, tapi setelah itu nggak ada apa gitu loh, maksud saya tanda kalau kita memang sudah dibaca sama editor itu apa gitu kan, kita, maksud saya kan kita sudah setor lagi, sudah perbaiki tuh, nah itu tanggapannya apa gitu kan, apa ada lagi yang perlu kita perbaiki atau gimana gitu. Ini kan nggak ada, diem gitu, saya sudah coba tanya tapi lagi proses, tapi lagi prosesnya kan ada satu atau dua kata yang diganti gitu, maksud saya seperti itu loh Umi. Ini kalau ini kan kita hanya menerka-nerka, ini apa terlalu jelek kah gitu kan, jadi males dibaca gitu atau gimana gitu maksud saya. Ya gitu aja sih Umi. Oh ya, ini katanya Bu Yopi mau bantu ya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Teh Non, izin untuk berpendapat dan menjelaskan ya. Boleh Bunda. Kebetulan Bu Gita kan kelompok saya ya yang mendampingi. Alhamdulillah Bunda Erwina Ali sehat. Iya, buku Bunda baru launching ya bulan kemarin. Insya Allah, alhamdulillah ya, berkat kesabaran. Begini Bu Gita, kita ini kan SJB-nya bukan satu ya. Ada SJB 1, SJB 2, dan Mbak Gita kebetulan pas grup yang ketiga. Maksudnya generasi yang ketiga, batch yang ketiga, yaitu yang premium ya. Jadi kami di tim editor dan editor magang itu bekerja di belakang. Mungkin tidak selalu di-share ya, kita bekerja di belakang layar. Nah kebetulan naskah Mbak Gita kan kemarin sistem itu berubah ya. Kita mengeditnya di Google Drive ya. Sistem berubah pas SJB Premium. Jadi setelah qadarullah ini editor magangnya Mbak Gita itu kemarin sakit, Bu Heria. Jadi makanya slow response, dan kami tetap komunikasi lewat Wapri, dan alhamdulillah beliau udah sehat, dan naskah Mbak Gita udah selesai diedit oleh Bu Heria, dan naskahnya udah dikirim ke email saya. Karena kebetulan mungkin mengedit di Google Drive ini kan baru, mungkin ada yang belum familiar. Jadi ketika naskah itu masuk dari editor magang, saya cek dulu. Nah, nanti setelah saya cek, nanti kekurangannya saya komunikasikan ke Mbak Gita. Kebetulan memang belum saya hubungi karena ada antrean yang SJB 1 dan SJB 2 yang harus diselesaikan, dan saya hari ini habis olahraga basket. Tanya sama Umi. Tangan saya habis olahraga basket nih, men-dribble otot yang harus ini harus selesai. Jadi saya prioritaskan dulu. Karena teman-teman SJB 1 sudah duluan ngantri, jadi yang SJB 1, SJB 2 dulu diselesaikan Mbak Gita. Jadi mohon bersabar. Itu maksudnya gitu, Tenteh. Kalau gini kan jadi saya tahu posisinya seperti apa. Ya soalnya waktu kita mulai di batch 3 ini kan katanya sudah di template itu semua kan, mau proses editing atau langsung perbaikan kan langsung di situ. Nah jadi saya setiap hari itu saya liatin, kok ini nggak ada perubahan ya, begitu terus gitu kan. Nah, terus nggak ada penjelasan seperti ini Teteh, makanya saya kan, aduh ini apa ditolak atau gimana tulisan saya gitu, maksud saya. Iya, insya Allah tidak. Kalau tahu seperti ini ya alhamdulillah, berarti kan memang
memang ada prosesnya gitu kan. Iya teh, Cuman kalau iya. sementara sebelum kemarin kan saya nggak ada penjelasan atau apa-apa. Saya Mm. taunya waktu pertama Umi bilang Iya. semua proses editing tuh langsung di template yang kita share di Google Drive kan. Iya betul. Jadi saya Iya. image saya berarti Iya. harusnya ada perubahan di situ gitu kan Teh. Iya. Mohon maaf kalau saya memang salah ya Teh. Enggak apa-apa, kita saling berkomunikasi aja. Iya, Mungkin juga dengan saya begini kan lebih tenang jadinya Teh sayanya. iya benar. Saya juga minta maaf ya, misalnya nggak sering menginfokan di grup karena memang harus ada yang prioritas dulu yang diselesaikan. Iya, Tapi siap. saya lihat di Google Drive waktu kemarin itu, karena memang ini baru ya, kita masih sama-sama belajar. Belajar, iya. Semuanya sama belajar karena baru sistem ini. Memang udah saya lihat yang tanda merah-merah gitu ya. Iya. Yang ditandain warna merah. Cuman Iya. setelah itu editor magangnya ngedit di download otomatis kan nggak kelihatan koreksiannya. Jadi setelah ini saya lihat ini hasil koreksi editor magang. Setelah itu saya kirim ke Mbak Gita untuk diperbaiki ya. Siap Iya. Teteh. Makasih banyak loh penjelasannya. Maaf juga ya. Iya maaf, soalnya itu tadi lah jadi kitanya yang jadi bingung gitu kan. Jadi Iya Mbak. mana saya pas barengan kemarin SJB kan pada ternyata sudah banyak karyanya kan, jadi saya tambah minder jadinya kan itu karya Nggak usah, kita salah atau sama-sama gimana belajar. gitu. Sama-sama Oke. belajar, insya Allah pasti terbit ya Umi ya, insya Allah ya Umi. Amin. Sebentar. Ya. Makasih banyak Teteh. SJB angkatan 1 Mbak Gita. Iya, terima Ini kasih. SJB angkatan 1. SJB premium kalau Mbak Gita. Kalau Mbak Gita kan angkatan 3, jadi memang memang itu mungkin juga saya jadi ada masukan, memang harus sering update ya. Itu mungkin nanti saya evaluasi juga karena editor kan sibuk, jadi nanti memang kami yang akan memfasilitasi untuk update progres supaya tadi tenang kan, karena sebetulnya butuh komunikasi ya supaya jadi lebih paham gitu, karena memang insya Allah kita paham proses, tinggal dari saya menjembatani, mengkomunikasikannya, karena saya tuh rajin kalau nanya ke Bu Yopi di grup editor ya Bu Yopi, kayak dikejar-kejar gitu kan, Bu Yopi batu 2, ayo ini udah ngantri batu 3 gitu. Nah, iya Umi. jadi sampaikan ke grup ya, sehingga teman-teman kan bertanya-tanya, apalagi Mbak Gita kan bagian baru ini banget sudah lahir. Sementara sebetulnya yang ini juga batch 1, jadi memang yang batch 2 baru ada 1 yang launching, 1 lagi sedang layout. Nah, batch 3 itu memang free, tapi mudah-mudahan kalau sedikit edit yang diedit kan itu mempercepat proses juga ya, artinya nggak lama bolak-balik, tinggal nanti bersabar nunggu diperiksa oleh editor penerbitan. Nah, sambil menunggu, ayo kita ikut lagi berkarya lagi gitu. Siap Umi. Sekarang ada blog jadi buku nih, bulan ini bisa ngeblog, dibukukan. Jadi memang nanti karena ini kan tadi ada miskomunikasi ya dari saya selaku fasilitator, tapi nanti kan dari sini jadi tahu, oh ya, jadi sambil nunggu bisa ikut event yang lainnya, toh nanti juga kalau udah beres bakal istilahnya dikasih tahu ya. Gitu. Iya, siap Umi. Ini lagi mau semuanya bagi teman-teman semua. Iya, nggak apa-apa. Kekurangannya insya Allah kami sempurnakan. Ini mau ngikut yang dengan Mbak Pur, Umi. Oh iya. Yang di hari Ramadan iya, itu. Betul ya, sekarang sedang proses ya. Iya Umi. Alhamdulillah. Terima kasih penjelasannya Umi. Sama nih, Oke juga terima kasih. Bukannya menyempatkan diri menulis. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Mbak Gita nih yang udah bertanya dan sekaligus jadinya cross check ya. Saya juga minta maaf selaku PJ waktu itu sempat menghilang karena memang kondisi kesehatan lagi ngedrop. Insya Allah nanti saya coba ini lagi komunikasikan lagi ya antara editor dengan para peserta di grup. Tadi sepertinya ada Mbak Mas Dalifah yang raise hand. Mangga Mbak Mas Dalifah, barangkali ada yang mau ditanyakan atau berbagi cerita bersama kami, silahkan.
dari saya ya, Teh Ati untuk Mbak Mas Dalifa. Jadi teman-teman ya, yang Mas Dalifa ini kan yang termasuk yang terbaik ya kemarin di batch 2 ya. Iya, jadi sekarang juga sedang proses penjodohan. Karena kemarin kan lagi ngantri ini yang batch 1. Batch 1 udah pecah telur, udah pada tuntas. Sekarang kita lagi menyasar yang di batch 2-nya ya, untuk bisa cepat dipasangkan dan cepat diproses. Jadi sekalian ini juga informasi ya buat teman-teman di batch 2. Insya Allah sekarang sedang didata ulang semuanya, terutama teman-teman yang kemarin Mbak Mas Dalifa dan teman-teman yang sudah masuk lebih awal, tentu saja kami akan upayakan untuk prioritaskan. Yang udah menetas itu, yang kemarin naskahnya lengkap itu dari Mbak Emi ya, Mbak Emi, dan dari lockdown itu ya, Bunda Yopi ya, Bu Yopi sebagai editor penerbitannya. Iya, betul Umi. Mbak Dalifa juga menyusul ya, semangat ya. Boleh kalau ada yang ditanyakan ini. Iya, mungkin ada yang masih mau ditanyakan kepada teman-teman. Boleh ke Umi, boleh ke Teh Yuke, atau ke Bunda Yopi juga selaku editor senior di Juragan Artikel. Oke. Kalau tidak ada mungkin Teh Yuke, kan kita waktunya sampai 21.30 ya, pukul 21.30 sebelum sesi sharing malam ini kita akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada Teh Yuke? Macam closing statement ya. Sebenarnya sih saya tidak punya persiapan mau menyampaikan apa, tapi yang pasti saya sih sangat berterima kasih sama Umi, terutama ya Umi Alia dan Juragan Artikelnya, karena wadah ini menjadi sangat luar biasa, membantu saya berproses menjadi yang sekarang. Dalam arti tidak hanya bisa melewati banyak banyak perjalanan roller coaster gitu ya, yang dengan Juragan Artikel ini saya seperti menemukan banyak teman gitu. Jadi buat teman-teman nanti bisa mengajak lebih banyak lagi sebenarnya untuk ada di komunitas ini, supaya bisa memberikan hal yang positif lebih banyak kepada orang lain, meskipun sedikit yang kita punya, tapi ya ketika orang lain sama sekali belum tahu gitu ya apa yang kita share, itu tetap bermanfaat gitu. Dan itu saya rasakan betul di Juragan Artikel ini, mulai dari saya mendapatkan peluang untuk menjadi mentor di hip hop kelas gitu, dan akhirnya mimpi berkalang rindu ini salah satu bentuk nyata dari kelas yang saya buat, karena tulisan yang ada di dalamnya itu benar-benar seperti mewakili banyak emosi di dalamnya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk merasakan betul apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Dan hanya di Juragan Artikel ini saya bisa dapat peluang meskipun kita belum jadi apa-apa, sampai akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya berharap sih mudah-mudahan saya juga bisa memberikan kontribusi lebih banyak buat Juragan Artikel ke depannya, dengan salah satu pijakan di Mimpi Berkalang Rindu ini bisa membuat saya juga semakin percaya, semakin yakin saya memang bisa menulis gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain pun merasakan yang sama, manfaat yang sama gitu ya, tidak pernah lelah
untuk belajar, tidak pernah lelah untuk bersabar dengan proses yang kita jalani gitu ya. Karena pada suatu saat akan tiba juga waktunya buat kita. Kan katanya sukses itu waktunya berbeda ya untuk setiap orang. Jangan pernah memaksakan waktu sukses orang lain kepada kita dan sebaliknya gitu. Kita ingin sama dengan orang lain. Jadilah diri sendiri supaya jadi diri sendiri supaya apa yang kita punya tetap bisa dioptimalkan, bermanfaat untuk lebih banyak orang. Itu aja mungkin Teh Ati ya. Jadi terima kasih luar biasa buat Juragan Artikel dan jajarannya. Ada Teh Ati, ada teman-teman yang lain yang support luar biasa buat saya. Saya sangat bahagia berada di Juragan Artikel. Terima kasih Umi. Assalamualaikum. Itu Teh Ati. Masya Allah, tabarakallah. Apa ya? Ya, kata-kata di penghujung ini saya rasa menjadi gong bagi kami semua, terutama saya gitu, bahwa tadi yang Teh Yuke katakan, jangan pernah memaksakan waktu sukses orang lain untuk diri kita, karena kita semua punya waktunya ya, selama kita bisa menikmati prosesnya dengan kesabaran dan kerja keras tentunya. Terima kasih Teh Yuke sudah memberikan support juga nih buat teman-teman yang lain supaya bisa terus berkarya gitu ya. Mungkin kalau untuk pemesanan buku ini gimana nih Teh Yuke? Masih boleh Masih bisa dilanjut ya? nanti mungkin ya Umi. Kalau PO1 kemarin sebenarnya udah selesai di tanggal 5. Ya kalau memang teman-teman masih ada yang ikut lanjutan, kita bakal buka lagi nanti PO2. Oke, siap-siap. Ditunggu nih ya PO2-nya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum memesan bisa ikut memesan. Ya, Umi, mungkin Umi ada yang mau disampaikan di akhir sesi ini, Umi? Ya, terima kasih. Saya juga untuk semuanya, untuk Teh Yuke, untuk Bunda Erwina, untuk semua teman-teman yang sudah berkarya bersama ya dengan Juragan Artikel, karena kami juga tidak akan ada tanpa kehadiran teman-teman semua. Jadi sebetulnya kita ini saling support ya, saling support untuk bertumbuh bersama. Dan saya setiap kali ada karya yang launching ikut bahagia gitu. Wah, tuntas ternyata perjuangannya sampai finish lah kalau ibaratnya ya. Jadi kita udah start itu harus sampai finish, dan yang sampai finish ini nggak banyak karena memang tadi tantangannya tiap orang beda-beda, ujiannya beda-beda. Jadi sampai finish menghasilkan dan bahkan bisa menginspirasi, alhamdulillah. Nah tadi untuk Mbak Gita juga, insya Allah ya tadi saya baca di chatnya, insya Allah kami akan terus mendampingi. Dan ini juga semua berkat doa dari teman-teman, dan tiada lain harapan saya sih kita itu saling support ya, saling support terus untuk kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini di tengah-tengah kondisi yang sebetulnya di luar sana itu katakanlah sekarang sedang tidak lapang, tapi kita mencoba untuk melapangkan diri sehingga akhirnya menjadi betul-betul lapang untuk kita semua dan membawa berkah. Itu saja mungkin yang saya sampaikan malam ini. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak terasa ya, sudah berada di akhir acara. Sebelum kegiatan diakhiri, suka lupa nih, mungkin kita bisa on cam dulu bagi yang bersedia. Saya mau mendokumentasikan dulu peserta Bunda. Mau mendokumentasikan dulu pertemuan malam ini. Oke. Bismillah. 1, 2, 3. Lagi ya. Bunda lucu banget. Iya, baik. Terima kasih kepada Teh Yuke, Umi, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga menjadi penutup kegiatan untuk hari ini. Dengan membawa insight yang positif, semangat, insya Allah hari esok akan menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf jika ada salah
kata, sikap, dan perbuatan. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya pada malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Umi, semuanya Bunda. Waalaikumsalam. Iya. Izin untuk end meeting ya.